Nah, hari ini kita mau sama-sama untuk merenungkan atau memikirkan satu topik yang saya rindukan. Saya ingin bagikan kepada saudara. Topiknya atau judulnya kalau saudara suka, judulnya adalah takut akan Tuhan. Apa? Takut akan Tuhan. Bisa tolong slide? Oh sudah ya. Terima kasih Multimate. Kita lanjutkan next. Mari kita baca saudara-saudara Amsal 9 ayat 10, ayat 11. Mari kita baca. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu semakin Saudara ingat gak ada ayat yang mirip sekali dengan ayat ini? Karena oleh aku umurmu diperpanjang, tahun hidupmu ditambah. Saudara ingat ada ayat yang kurang lebih mirip bahwa panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Masih ingat? Ingat saudara? Saudara duduk dengar firman Tuhan seperti Maria ya. Menyimpan dalam hatinya ya. Saking menyimpan dalam hati saudara diem saudara ya. Kalau saudara ingat-ingat ini jadi ayat hafalan kita dulu. Ayat itu berkata hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Menurut saudara ayat itu benar tidak? Ayat itu benar tidak? Benar? Yakin? Pasti? Kalau menghormati orang tua maka lanjut? Pasti? Beneran? Yakin? Yakinlah Pak karena di gereja gitu kan. Masa ngomong gak yakin tentang firman Tuhan? Iya. Tapi kalau mau jujur yakin bener gak? Nah, langsung diam gimana sih? Yakin bener gak saudara? Boleh tolong loncat langsung ke slide nomor 5. Saya itu mendapatkan satu berita. Ya. Berbakti pada orang tuanya. Pria ini meninggal dunia tepat di samping ranjang sang ibu. Ini berita viral di Malaysia. Saya yakin di Indonesia pasti ada juga. Cuman saya nggak ketemu aja. Berita ini mengatakan bahwa ada seorang anak yang berbakti sama orang tua tapi mati duluan sebelum orang tuanya. Nah berarti hormati ayah ibu berlaku tidak di sini? Kok jadi diem saudara? Berlaku tidak? Dalam hati saudara mengatakan benar juga sih, itu tetangga saya tuh, anaknya tuh sangat baik banget tuh. Kirim duit ke orang tua, kerjaannya sales kemana-mana, tapi dia selalu ingat orang tuanya, dia telepon orang tuanya. Mah gimana kabarnya, baik-baik, bapak gimana, ketabrak Pak. Langsung metong di tempat begitu kan. Lah itu, kakaknya itu yang di rumah abangnya kerjanya tiap hari cuma minta duit doang main judi, gak ada gunanya. Tapi awet tuh umurnya tuh. Jadi yang durhaka justru umurnya panjang, tapi yang baik justru pendek umurnya. Nah, jadi firman Tuhan ya dan amin tidak? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan amin. Jadi terbukti apa enggak? Ya pokoknya Pak, firman Tuhan amin aja. Saya senang saudara punya, saya senang itu saudara tuh punya hati yang pokoknya mau percaya kepada Tuhan. Itu bagus. Tapi saya sengaja bikin saudara agak bingung sedikit di awal, next. Karena saudara-saudara saya ingin bermaksud untuk mengajak kita berpikir. Ketika dikatakan Tuhan bilang bahwa lanjut umurmu, panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, apa maksudnya? Apakah realita-realita di sekeliling kita yang ditunjukkan kepada kita bahwa ada anak yang baik, yang berbakti, tapi umurnya pendek. Apakah realita itu membuktikan bahwa berarti sia-sia percaya kepada Tuhan? Apakah berarti firman Tuhan salah? Apakah berarti firman Tuhan bohong? Tentu saja saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Tetapi saudara-saudara bagaimana cara kita memahami firman Tuhan? Ya penting. Amin. Bagaimana cara memahaminya itu penting. Next. Contoh. Kalau saudara lihat gambar ini. Manakah orang yang untung dan manakah yang rugi? Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri cuma di Pulau Secuil, saudara ya. Yang sebelah kanan
kapal secuil. Menurut saudara mana yang paling berbahagia? Kanan apa kiri? Pak sama aja Pak. Sama aja ruginya. Tapi saudara lihat orang sebelah kiri berbahagia. Orang sebelah kanan juga berbahagia. Tapi padahal apa yang terjadi? Saudara, gambar ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa berbahagia itu adalah perspektif. Berbahagia itu adalah tergantung perspektif. Saudara, diberkati pun adalah tergantung perspektif. Saudara, kita menemukan di dalam hidup bahwa kebahagiaan itu bukan cuma milik orang-orang. Let's say gampangannya begini, maaf kalau saya mesti sebut. Kebahagiaan itu bukan cuma milik orang-orang yang punya duit. Setuju nggak? Yang namanya diberkati Tuhan itu bukan cuma milik orang-orang yang mungkin katakanlah naik mobil mewah. Setuju nggak? Tapi sometimes kadang-kadang kita itu ingin dan merasa diri kita diberkati Tuhan kalau patokan atau indikatornya misalnya saya sudah bisa beli mobil listrik yang baru itu loh Pak, Denza. Wah, kita berpikir kita diberkati kalau kita baru bisa sampai segitu. Saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa diberkati Tuhan itu perspektif. Artinya, kalau saudara merasa bahwa berkat Tuhan jauh dari saudara, saya ingatkan saudara, berkat Tuhan itu dekat dengan saudara. Berkat Tuhan itu sebenarnya dekat dengan saudara. Berkat Tuhan atau kebaikan Tuhan sebenarnya dekat dengan saudara. Kok bisa begitu? Next. Apa sih maksudnya panjang umur dan diberkati Tuhan? Saudara, kalau saya punya sebuah keyakinan begini. Dalam hidup, ini saya berani katakan 100%. Dalam hidup Tuhan itu mendesain saudara untuk hidup yang baik dan indah. Itu saya punya keyakinan sangat. Bahwa Tuhan itu menciptakan saudara untuk punya hidup yang diberkati Tuhan. Tuhan menciptakan saudara untuk punya hidup yang penuh dengan kebaikan. Tuhan menciptakan saudara untuk itu. Saya punya keyakinan sangat. Dan saya berani argumen untuk itu. Tapi seringkali orang itu mengatakan, Pak, saya nggak diberkati Tuhan. Pak, saya itu tidak punya itu semua. Nah, makanya saya mau mesti ingatkan kepada saudara. Perspektif itu penting. Karena apa itu panjang umur? Apa itu diberkati Tuhan? Apa maksudnya? Next. So kalau berbicara tentang diberkati Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan. Ada dua kata yang saya ingin saudara pikir ulang hari ini. Ketika saudara merenungkan hidup. Kalau saudara baca Amsal, saudara akan temukan begitu banyak kekayaan. Dan dua kata itu akan berhubungan dengan dua kata. Semua yang diberkati Tuhan itu berhubungan dengan dua kata ini. Kata pertama adalah shalom. Apa? Apa itu shalom? Kita suka bilang ya. Setiap minggu pasti bilang tuh. Tiap hari minggu paling enggak ketemu orang berapa shalom. Bener enggak? Tapi apa itu shalom? Shalom itu apa? Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Dulu teman saya bilang begini, Dre, lu doain gue. Kenapa? Gue besok bakal nembak si Tuti. Hah? Tuti? Iya. Gue tuh ya doain Tuti, Lisa, Abdul. Oh enggak ya. Tuti, Lisa, sama si Mary. Ini saya juga udah lupa namanya siapa, jadi saya sebut aja. Tapi gue waktu doain Tuti, damai sejahtera itu mengalir dalam hati gue. Weh, bahasanya rohani banget, saudara. Hah, kenapa? Iya, gue damai aja. Kenapa lu pilih Tuti? Karena gue damai aja. Damai. Saudara, apa itu damai? Kadang kita tuh mengkaitkan damai sejahtera itu ketika kita merasa bahagia, kita merasa damai. Kita merasa gini-gini. Saudara, damai itu ketika saudara terima duit atau keluar duit? Saya tanya. Damai itu datang ketika saudara terima gajian, betul nggak? Waktu saudara bayar cicilan, damainya hilang bersama cicilan. Betul begitu? Saudara, itu menunjukkan bahwa kita tidak paham apa itu damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu bukan berhubungan dengan kitanya. Tapi damai sejahtera itu berhubungan dengan Tuhan. Damai sejahtera itu adalah ketika saudara menghidupi hidup di mana saudara tahu apa yang ada dalam hidupmu hari ini di hadapan Tuhan berkenan. Itu damai sejahtera. Jadi kebahagiaan saudara, saudara taruh pada Tuhan berkenan gak dengan hati saya? Itu. Saya kasih contoh.
Misalnya saya pelayanan, setelah pelayanan, terus kemudian saya lewat, saya mau ngomong pecel, ya udah pecel lah ya. Saya lewat ada satu warung pecel. Saya ingat istri saya. Saya mau beli pecel bawa pulang. Akhirnya saya mampir, saya beli pecel. Saya keluarin duit, goban. Waktu saya keluarin duit goban, sekarang saudara saya tanya, saya rugi atau tidak? Rugi apa enggak? Saya keluar duit loh. Istri-istri langsung ngomong, enggak. Doakanlah suamimu supaya ingat sama istri. Amin, suami-suami di sini. Waktu saya keluarin duit 50.000, saya keluar duit, saya berkurang saldo di dompet, betul? Saya bawa pulang pecel, tapi saya bawa pulang pecel dengan hati yang sukacita. Kenapa? Saya mau ketemu istri saya, lalu saya mau bilang sama dia, sayang, I bring you your pecel. Yes. Saya kenapa sukacita? Karena waktu saya bawa pecel ke dia, saya tahu dia akan bahagia dan makan dengan lahap. Saya bersukacita, saya punya damai karena damai itu saya koneksikan dengan dia. Saudara paham? Jadi meskipun dompet saya berkurang 50.000, tapi damai saya lebih besar dari hanya sekadar 50.000 yang saya keluarkan. Halo? Saudara paham maksud saya? Lalu ada teman saya datang begini, dasar lu emang makanya merit itu bikin miskin tahu nggak? Iya, lu ngapain? 50.000 itu lu bisa beli kopi, wah, kopi di bawah itu saudara ya. Lu bisa beli hazelnut latte, extra cheese, weh. Terus lu bisa duduk nongkrong sambil lu foto pasang di Instagram semua orang like. Bapak-bapak, mana yang mendatangkan kebahagiaan pagimu? Kopi, foto di Instagram atau kasih pecel buat istri? Ayo, bapak-bapak, ngaku. Takut pak sebelah istri soalnya. Tapi kalau saudara mengerti apa arti ketika saudara mengasihi seseorang, saudara akan tahu bahwa meskipun saya keluar duit, saya nggak butuh di-expose di Instagram misalnya. Tapi saya bahagia luar biasa karena saya memperkenankan hatinya. Saya kasih tahu, itulah shalom. Shalom itu adalah ketika saudara sadar betul bahwa saudara hidup bukan untuk diri saudara saja. Saudara hidup di hadapan Tuhan. Dan ketika hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, shalom terjadi. Saudara, hari ini begitu banyak orang hidup dalam ketidakbahagiaan. Kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia cuma berpikir, saya lagi rugi. Saya ulang. Hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera karena dia cuma berpikir, saya lagi rugi. Saya lagi tidak punya apa-apa. Dia kehilangan damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu kembali kepada settingan awal. Setelan pabrik, saudara-saudara. Setelan pabrik kita itu apa? Kita diciptakan untuk apa? Jadi berkat. Abraham, aku akan memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Tapi kadang kita suka potong tuh jadi berkatnya. Aku memberkati engkau supaya engkau makan enak dan gendut. Dan setelah engkau gendut, engkau akan kena darah tinggi, kena kolesterol, sakit jantung, kena asam urat, dan kemudian mati. Maaf, saya tidak bermaksud untuk menyindir saudara yang agak gede. Saya juga agak gede saudara ya. Tapi poin saya adalah kita tuh lupa bahwa kebahagiaan untuk menjadi berkat lebih besar daripada hanya sekadar mendapat. Firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada. Amin. Amin, 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 amin. Tapi saudara rasakan kebenaran itu enggak? Shalom itu saudara mau cari di mana? Selama engkau cuma peduli pada dirimu sendiri, maka engkau tidak akan pernah dapat shalom. Saya jamin itu. Selama kau cari semuanya untuk dirimu sendiri, kau tidak akan pernah dapat shalom. Percayalah pada saya. Bukan karena saya standar kebenaran, tapi karena Alkitab mengatakannya. Saudara akan merasakan hidup itu penuh dengan shalom ketika apa? Ketika saudara sadar betul, hidup saya berfungsi 100% di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan saya untuk jadi baik, amin. Ketika saya jadi baik, saya bahagia. Saudara mengerti maksud saya? Shalom. Shalom itu adalah ketika saya bilang shalom kepada saudara. Saya mendoakan bahwa hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara punya anak. Saudara punya anak. Anak saudara 2.
Yang satu, yang paling gede, kerjanya tidur melulu, dapat uang habis. Dia belanjain buat beli seblak, dia belanjain buat beli yang boten-boten lah, yang gak guna-guna, skin Mobile Legend dan sebagainya. Halo? Anak saudara yang kecil, saudara kasih duit, dia tuh nabung. Terus sekali-sekali dia pakai buat belanja, tapi dia pakai buat apa? Dia pakai untuk tolong temennya, dia pakai untuk apa? Saudara bisa mampu melihat anak yang pertama cuman peduli pada apa yang dia suka. Tapi anak yang kedua, ya kadang-kadang dia juga beli buat dirinya. Tapi dia banyak mikirin orang lain, dia banyak mikirin bagaimana buat sesuatu yang bermanfaat. Sekarang saya tanya, saudara akan lebih suka kasih ke anak pertama atau kedua? Kasih yang pertama, Pak. Kalau saudara waras, saudara tahu jawabannya. Betul? Hari ini banyak orang kehilangan berkat Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena lupa shalomnya itu sama Tuhan. Betul? Saudara ingin hidup diberkati Tuhan? Shalommu mesti sama Tuhan. Amin. Shalom itu damai sejahtera. Saya berdamai dengan Tuhan. Saya berdamai, hidup saya damai sama Tuhan. Saya tidak jadi seteru sama Tuhan. Itu shalom. Yang kedua, apa? Hokmah. Apa itu hokmah? Hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang memampukan kita memampukan kita untuk menghidupi hidup to the fullest. Nah, itu bahasa Gen Z zaman now. Live to the fullest. Maksudnya apa? Hidup sepenuh-penuhnya. Maksudnya apa hidup sepenuh-penuhnya? Berikutnya, next. Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi maksudnya hikmat itu adalah saudara mengerti apa yang harus saudara lakukan dalam hidup. Hikmat itu tidak bicara tentang saudara S3. Maaf ya, hari ini banyak S3 tapi saya kalau lihat hidupnya saya pikir aduh otaknya di mana gitu loh. Hikmat tidak sedang bicara tentang kemampuan akademis. Hikmat berbicara tentang kemampuan saudara mengerti situasi, memahami situasi, dan kemudian bersikap dengan benar. Itu hikmat. Hari ini banyak orang permasalahannya adalah tidak punya hikmat dalam hidup. Saya berapa waktu lalu pelayanan ke NTT, saudara-saudara, ke Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktu saya lagi KKR, seminar KKR, ada seorang anak SMA berdiri lalu mengatakan begini, Pak, saya mau tanya, kalau Tuhan ada, kenapa banyak orang miskin? Kalau Tuhan ada, kenapa banyak orang menderita? Saya mencoba memahami kondisi mereka. Saya bilang, ya kadang-kadang kita terlahir dari keluarga yang mungkin maaf tidak punya banyak uang. Kita merasakan rasa sakit itu dan kita bertanya, Tuhan kalau engkau baik kenapa keadaan keluarga saya begini? Tapi boleh nggak kita jadi orang yang tidak langsung menyalahkan Tuhan dan kita cuci tangan? Boleh nggak kita melihat sebuah kemungkinan yang lebih besar daripada itu bahwa kenapa engkau miskin? Kenapa engkau tidak punya uang? Bisa jadi karena engkau tidak punya hikmat dalam hidup. Orang malas, akhirnya tidak bekerja, akhirnya utang sana sini. Karena rakus, gaji pas-pasan tapi gaya hidup sosialita. Iya kan? Lalu kemudian pinjol, lalu kemudian sudah tidak bisa apa-apa baru teriak Tuhan mana kasihmu. Saya bilang Tuhan itu ciptakan kita dengan banyak hal yang baik. Tuhan ciptakan kita dengan kekuatan. Tuhan ciptakan kita dengan hikmat. Punyailah hikmat untuk bisa bekerja, berkarya, hidup dengan benar. Tapi seringkali banyak orang tidak punya hikmat. Dan hikmat itu yang tidak dipunyai itu yang bikin hidup banyak sengsaranya. Kita pilih pacar yang ngawur-ngawur, betul? Gara-gara apa? Gara-gara, waduh saya dulu Pak kalau lihat dia di sekolah. Aduh waktu dia main basket, jeduk, 3 point. Keringat-keringatnya keluar, bau asam tapi harum Pak. Saya kalau lihat dia tembak saya, kenapa mau sama dia? Soalnya dia bawa motor gede. Bawa motor gede, bikin kita terpesona, kita iyain. Sampai udah menikah, KDRT. Banyak orang hidupnya sengsara gara-gara tidak punya hikmat. Ada orang yang pilih pasangan dengan sekarang apa? Selebgram, tahu? Selebgram. Sekali lagi tidak salah jadi selebgram, silakan. Saya percaya dan saya berdoa semoga ada selebgram yang takut akan Tuhan.
Tapi gara-gara mau mejeng sama selebgram, akhirnya apa? Rela pinjam dulu 100 ke teman-teman. Pinjam 100 supaya apa? Supaya beliin skincare-nya. Kau bikin dirimu susah sendiri. Saudara sadar nggak betapa pentingnya hikmat itu ada dalam diri kita? Amin. Tapi sayangnya adalah banyak orang itu lupa bahwa hikmat itu selalu dimulai dengan takut akan Tuhan. Next. Ada orang yang mengatakan, Pak kenapa takut akan Tuhan? Saya bilang takut akan Tuhan itu mesti dipahami begini. Menghormati Tuhan. Itu maksudnya. Maksudnya menghormati Tuhan apa? Next. Nah ini baru saya masuk. Orang itu lupa bahwa sebenarnya menghormati Tuhan, kalau hati kita menghormati Tuhan, hati kita tuh peduli pada apa yang Tuhan mau. Peduli pada apa yang Tuhan memang inginkan. Maka dalam melakukan segala sesuatu kita harus mikir selalu. Tuhan berkenan gak nih? Itu artinya engkau menghormati Tuhan. Amin. Tuhan berkenan gak nih? Karena dengan cara demikian maka kita akan punya hidup. Next. Yang umurnya diperpanjang. Tahun-tahunnya ditambah. Nah ini baru kita masuk. Jadi apa maksudnya pastor? Nih untuk menjelaskannya gampangnya begini. Next. Saudara tahu gak dalam sejarah Israel ada satu raja namanya Rehabeam, tahu? Rehabeam itu adalah raja anak Salomo yang menghancurkan kerajaan Israel terpecah dua. Jadi ada kerajaan utara, kerajaan selatan. Kenapa kerajaan itu hancur? Gara-gara Rehabeam, waktu dia naik tahta, dia berjumpa dengan rakyat yang bersungut-sungut. Gara-gara apa? Pajaknya ketinggian. Pajaknya 250%, saudara. Buat yang tahu-tahu aja. Pajak yang ketinggian. Cie yang gak tahu. Lalu kemudian penasihat Salomo ayahnya datang sama dia lalu bilang sama dia. Kamu tuh raja, kamu tuh mesti peduli sama rakyatmu. Turunin. Tapi masalahnya Rehabeam punya penasihat bukan cuma penasihat Salomo. Dia punya teman-teman kongko-kongko juga. Teman-teman main gaple, saudara-saudara ya. Judi ayam, oh bukan ya. Teman-teman minum kopi. Pastor waktu itu udah ada kopi, ya namanya bercanda saudara. Teman-teman sepantaran, terus teman-temannya bilang begini. Kamu itu raja, masa kamu lembek? Tunjukin dong kamu lebih berkuasa dari bapak lu. Tunjukin lu lebih tegas. Oh saudara. Tunjukin lu lebih berkuasa, tunjukin. Lu jual, mereka jual, lu beli. Ah gitu saudara-saudara. Akhirnya Rehabeam dengerin siapa? Temennya. Hikmat dunia. Tuhan Yesus pernah bilang apa? Pemimpin-pemimpin dunia memerintah dengan tangan besi. Betul? Tapi aku berkata kepadamu. Barang siapa yang terbesar di antara engkau. Dia harus jadi yang barang siapa yang jadi pemimpin dia harus melayani. Itu hikmat Tuhan. Yang berkenan di mata Tuhan. Tapi hari ini banyak di antara kita tuh, saudara-saudara hidup di dalam hikmat dunia dan Rehabeam gagal. Next. Kenapa Rehabeam gagal? Hancur. Dia dengerin hikmat dunia. Umur pemerintahannya tidak panjang. Saudara paham maksudnya? Umurnya jadi pendek. Bukan karena dia mati. Tapi umurnya pendek karena apa yang dia lakukan. Cepat beresnya. Cepat gagalnya. Cepat kolapsnya. Paham saudara? Paham maksudnya? Umur hidupmu itu jadi tidak panjang. Paham maksudnya? Jadi banyak hal yang salah dalam hidupmu. Gara-gara engkau dengar hikmatnya dunia. Hari ini hikmat dunia bilang apa? Buktiin. Emang cuma suami lo yang bisa selingkuh. Lo selingkuh juga. Nah. Akhirnya rumah tangga yang bisa dibikin lebih panjang malah jadi berantakan. Karena apa? Tunjukin lo juga bisa. Lu masa tahan sih dikata-katain kalau gue jadi lu, gue katain balik. Nah, saudara lihat gak? Hikmat dunia. Saudara kalau kita buka telinga terhadap hikmat dunia, apa yang terjadi? Umur kita pendek. Sekali lagi, saya harap saudara mengerti. Maksud saya bukan umur saudara ulang tahun itu loh, bukan. Tetapi hidup lu banyak gagalnya jadinya. Hidup lu banyak jalan buntunya. Banyak saudara. Kenapa? Karena kita tuh tidak pakai hikmatnya Tuhan. Next. Nah beda sama Yusuf. Kalau Yusuf pakai hikmat Tuhan. Waktu dia memerintah di Mesir. Ada 7 tahun masa kelimpahan.
Dalam masa kelimpahan, Yusuf bukan jadi orang gini, wah mumpung limpah nih. Ya udah beli tuh mobil baru keluar digias tuh. Asik saudara ya. Beli. Enggak. Dia tipe orang yang sadar betul, ini satu saat harus disimpan buat rakyat. Hikmat Tuhan. So saya yakin saya tidak bisa elaborasi semuanya, tapi saya mau kasih tahu satu hal yang sangat penting. Kenalilah hikmat, maka engkau akan punya kehidupan. Amin. Hari ini kegagalan orang adalah tidak punya hikmat. Next. Kenalilah hikmat bagi jiwamu, maka engkau akan menemukan masa depan. Jadi Alkitab itu bukan buku usang. Saya beberapa waktu lalu mengajar, lalu ada seorang anak SMA. Dia bilang begini, for the first time in my life, untuk pertama kali dalam hidup saya, ketika, sir, you explain to us, saya baru sadar Alkitab itu tidak usang. Dia selama sampai SMA dia berpikir Alkitab itu hanya serangkaian perintah-perintah yang Tuhan bikin. Karena kalau Tuhan suruh begini, kalau enggak kita lakuin nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah kita masuk neraka. Saya bilang sama itu anak, please mulai hari ini jangan berpikir soal masalah. Nanti kalau kamu lakukan, oh Tuhan marah, Tuhan masukin kamu neraka. Jangan berpikir begitu. Itu narasi untuk anak sekolah minggu. Mulai hari ini berpikirlah secara dewasa. Waktu Tuhan bilang lakukan ini, dia itu penciptamu dan dia tahu apa yang baik untuk hidupmu. Kalau kau mau hidupmu baik, lakukanlah itu. Lakukanlah dengan penuh perasaan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Kenapa? Dia penciptamu. Siapa sih di antara kita yang bisa sotoy bilang, gue lebih tahu hidup gue daripada lu Tuhan? Siapa? Saya mau tahu siapa? Nggak ada. Kita semua harus menerima kenyataan bahwa kita terlalu terbatas untuk mengerti hidup kita. Betul nggak? Maka pertanyaannya adalah, saya minta langsung lompat di slide 20. Maka pertanyaannya adalah, apa itu berkat? Apa itu berkat buat saudara? Hari ini saudara-saudara banyak orang kehilangan berkat karena tidak takut akan Tuhan. Kita ngomong tentang bangsa kita yang hari ini, maaf saudara. Saya kok merasa bahwa bangsa kita, meskipun 80 tahun kita syukuri, tapi banyak hal tidak beres. Betul? Kenapa? Karena mereka tidak jalanin dengan rasa hormat pada Tuhan. Banyak yang diakalin, banyak yang disimpangin. Kenapa? Tidak hormat pada Tuhan. Saya kira terlalu ketinggian lah kalau kita ngomong pejabat, terlalu ketinggian lah kalau kita ngomong tentang negara. Ya udahlah, kita urusin diri kita aja. Saya yakin semua saudara ingin hidup yang diberkati Tuhan, amin. Saya yakin saudara ingin hidup yang baik. Cuman satu aja, hormati Tuhan. Hormati Tuhan, kasihi Tuhan, jalani hidupmu dalam berkat Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.